Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cakgus PS Channel dan salam rental ya. Oke, malam hari ini saya lagi tutup rentalan ya, karena dari tadi sore hujan deras banget, kemudian ada kilat ya. Jadi sebaiknya saya tutup aja teman-teman. Dan inilah kendala ya di musim hujan. Ya, akhirnya kita tutup gara-gara hujan yang cukup deras dan petir ya, jadi cukup mengkhawatirkan kalau rental kita buka ya. Jadi terpaksa malam hari ini kita tutup teman-teman ya. Oke teman-teman, antara rental apakah terjadi yang namanya perang tarif? Bisa jadi ya, entah itu antara rental yang baru dan juga rental yang lama ya, terjadi perang tarif, atau selama ini terjadi perang dingin antar rental. Bisa jadi juga seperti Rusia dan Ukraina ya. Terjadi perang dingin selama bertahun-tahun dan sekarang memuncak terjadi perang beneran ya, hujan bom di mana-mana nih ya. Nah, antar rental gimana? Apakah seperti itu juga? Ada perang mulut? Perang dingin, lempar-lemparan es? Atau apa ya? Saling berebut konsumen atau pelanggan ya. Yang namanya perang itu kan memperebutkan wilayah. Ini wilayahku, ini wilayahmu. Atau saling mengklaim, harusnya ini wilayahku, kenapa kamu rebut? Akhirnya nggak terima dan terjadilah perang ya. Tapi itu perang beneran. Kalau perang tarif gimana? Nah ini teman-teman, yang namanya usaha itu kan bisa saling berdampingan ya. Terutama rental yang satu, apakah tarifnya sama atau nggak sama, hanya gara-gara berebut pelanggan rental supaya rame. Nah ini mungkin bisa dijaga teman-teman ya. Yang satu tarifnya 7.000 per jam untuk PS4, yang satu paling enggak juga sama-sama 7.000, biar akur, biar rukun ya. Jangan saling menjatuhkan. Kalau di satunya 7.000 kamu bikin 5.000, wah anjlok banget. Itu bisa tawur ya. Mungkin bukan hanya pemilik rental yang tawur, pelanggannya pun tawur. Karena apa? Karena berebut cari yang murah ya. Tempat penuh, udah kamu pindah ke sana aja. Nah bisa terjadi tawur juga. Nah untuk menjaga stabilitas nasional untuk menjaga stabilitas dan keamanan ya, karena lagi musim perang ini, jadi mungkin antar rental itu bisa saling berkoordinasi ya, saling bisa menjaga. Ya boleh enak tarifnya itu kita sama-sama 7.000 misalnya begitu ya. Jangan saling menghancurkan gitu loh. Kalau saling menghancurkan nggak ada untungnya ya, yang rugi malah kamu sendiri gitu loh ya. Jadi kalau bisa ya paling nggak sama, bagikan warung kopi ya. Oh di sana ngopi 3.000, oh di sini juga sama 3.000. Oh beli sana Joshua 7.000, di sini juga 7.000. Jadi harganya ya paling nggak sama lah ya. Orang jualan juga ada toko 1, 2, 3 toko itu di pasar kan berjajar banyak banget gitu ya. Nah mereka kan dikasih produk sama salesnya segini. Jadi sales mungkin rata semuanya ke setiap toko sama harga dari sales ya. Nah tinggal dari toko itu sekarang menjualnya berapa, itu kadang yang bisa jadi pertimbangan para pembeli. Oh di toko ini kopinya 10.000 satu renteng, di sana 11, ya mungkin milih yang 10.000 itu kan. Paling nggak ya harus sama, untungnya sedikit, yang penting dapat untung dan sama gitu ya. Nah mungkin filosofi ini berlaku juga untuk rental teman-teman ya. Kalau bisa ya sama, nggak terlalu murah juga nggak terlalu mahal ya. Tapi kalau misalnya beda fasilitas mungkin yang dibedakan ya. Di sana agak mahal, mungkin fasilitasnya enak, sofa, wifi dan macam-macam agak mahal, tapi laris karena fasilitas dia menang gitu ya. Di sini mungkin lebih murah karena fasilitasnya memang tidak seperti yang di sana ya. Ini mungkin juga bagaikan tempat rekreasi atau tempat wisata ya. Jadi ada tempat wisata yang tarifnya mahal, ada yang murah, ada yang gratis, mungkin seperti itu ya. Jadi yang namanya hidup ini adalah persaingan teman-teman ya. Nah siapakah yang berhasil memenangkan persaingan itu, dialah yang akan survive dalam hidupnya, begitu ya. Nah menyikapi persaingan tarif antar rental ini ya, sudah sering atau pernah saya bahas juga ya, antara rental satu dan rental lainnya gitu ya.
mungkin yang dibutuhkan adalah komunikasi dan informasi ya. Jadi komunikasi antar rental, kalaulah bisa rukun, bisa berteman, bisa saling sharing ya. Oh, di sini begini, minumannya segini, jadi bisa saling sharing. Kalau bisa sih seperti itu ya, rukun pokoknya antar rental itu ya. Terus antar informasi dari pelanggan itu juga bisa. Di sana berapa tarifnya? Segini segini segini. Oh, segini segini. Ya udah, kalau begitu di sini juga segini. Jadi biar sama-sama jalan gitu loh. Jadi yang namanya pelanggan itu punya pilihan yang sama. Oh, di sana begini. Oh, di sini begini ya. Tergantung pelanggan yang menentukan di mana enaknya. Karena apa? Main PS itu main feel ya, main rasa gitu ya. Sama kayak kita pergi ke warung, pergi ke tempat nongkrong, itu feel atau rasa ya. Jadi aku kayaknya lebih nyaman di sini, aku lebih nyaman di sini. Semua tergantung rasa dan cinta masing-masing terhadap tempat yang kamu mau tempati itu ya, entah tempat rental, entah tempat nongkrong, di mana aja itu main feel, main rasa teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir buat para perental nih ya. Kalau kamu misalnya klik sama pelanggan kayaknya cocok, komunikasinya enak, ya mungkin rental kamu bakal rame. Karena apa? Kamu bisa memberikan situasi yang segar gitu. Jadi datang ke rental nggak monoton aja, kamu sapa, halo, ya apa kabar gitu ya. Oh baik mas, oh datang ke sini lagi, monggo TV yang mana, pilih main apa, game apa gitu ya. Paling nggak ada sentuhan dari kita pemilik rental kepada para pelanggan kita. Mereka akan seneng gitu loh. Karena apa? Ada komunikasi, nggak cuma sekedar main PS pulang gitu, enggak ya. Sama seperti hubungan antar kekasih misalnya. Disapa dulu biar seneng. Halo, udah bangun belum? Halo, udah makan? Yuk makan, begitu. Jadi ada penyapaan itu yang bikin hati itu jadi senang ya. Sama seperti pelanggan datang kita sapa ya. Kalau kalian berkunjung ke tempat Alfa atau Indomaret, itu kan mereka nyapa, selamat datang di Alfamaret, selamat berbelanja, begitu ya. Jadi ada greetings atau ada salam penyambutan gitu terhadap pelanggan, supaya ada nuansa kalau datang ke Alfa. Habis ini kita ada kata-kata nih dari mereka, selamat datang di Alfamaret gitu ya, silahkan berbelanja. Seperti itu misalnya ya, emang seperti itu seringnya ya. Oke itu teman-teman ya. Oke teman-teman, hari ini masih banyak rubrik yang cukup membuat saya agak kasihan dan terenyuh ya di topik-topik grup di Facebook ya. Jadi ada yang rame rentalannya, ada yang sepi. Ini jadi ada yang gulung tikar dan macam-macam teman-teman ya. Sekali lagi seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa hidup ini kompetisi, rental pun kompetisi ya. Jadi siapa yang bisa memenangkan kompetisi itu, dialah yang akan menjadi pemenang, yang akan survive ya dalam menjalani pekerjaannya, karirnya, hidupnya gitu ya. Makanya kalau sepi ya, bagaimana upaya untuk supaya rental itu rame kalau bisa ya, dengan fasilitas misalnya wifi atau tempatnya dibagusin, TV-nya dibagusin, settingannya dibagusin, bolanya diupdate, sticknya yang layak pakai, yang bagus. Mungkin fasilitas-fasilitas atau itu semua diperbaiki supaya rental itu tumbuh kembang lagi menjadi rame ya. Di samping sapaan kita terhadap pelanggan juga, supaya dapat feel, klik gitu loh ya. Jadi kita bisa menyatu dengan mereka, berbaur, dan itu yang bikin mereka senang dan rental kita jadi rame ya. Itu sih salah satu tips ya supaya rental kita kembali rame. Meskipun banyak opini atau pendapat atau komen yang mengatakan sekarang ini saingannya emang berat dari HP atau game Android. Iya teman-teman, memang itu juga berpengaruh terhadap rental gitu ya. Sama seperti waktu itu musuh kita atau pesaing kita itu dulu warnet ya. Jadi warnet begitu merajalela dan menguasai jagat permainan game online, yang akhirnya itu sesuatu yang baru. Kalau selama ini main PS2 atau PS3 main offline gitu ya, tiba-tiba muncullah game online yang itu menjadi luar biasa ya. Kemunculannya menggebrak, hilangnya pun menggebrak. Begitu biasanya, easy come, easy go ya. Cepat datang, cepat pergi. Sama kayak kamu kalau jadian sama pacar kamu ya. Kalau terlalu cepat jadian nanti bubarnya cepat juga. Makanya hati-hati. Lebih baik berjuang dulu. Berjuang bagaimana menaklukkan hatinya ya. Dikasih perhatian, dikasih hadiah, diajak makan, diajak
senang-senang gitu, supaya dia takluk ya. Dan nggak semudah itu kamu bilang cinta, bilang sayang, kemudian dia langsung ikut kamu. Enggak, harus berjuang dulu ya. Itu mungkin yang bisa bikin awet hubungan kalian ya. Sama kayak pekerjaan ini, berjuang, mari berjuang gitu ya. Jadi berjuang perjuangan inilah yang bisa membuat kita awet dalam pekerjaan. Karena apa? Karena pengalaman teman-teman ya. Jadi kita sedikit pengalaman, belajar dari pengalaman itulah yang akhirnya bisa mungkin bikin pekerjaan kita itu awet ya dalam menyikapi apapun. Tapi kalau misalnya kerjaan udah bubar, sudah bangkrut, sudah nggak bisa berlanjut, ya itu mungkin bukan jodoh kita ya. Berarti kerjaan kita sampai di sini, dan mudah-mudahan kalian yang finish atau nggak meneruskan bisnis rental ini bisa menemukan pekerjaan lain yang lebih layak, lebih bisa mencukupi kehidupan kalian gitu ya. Oke, buat teman-teman yang buka rental baru, entah itu rental PS3 atau PS4, yang pasti kita tengok kanan kiri apakah ada rental yang sama dengan kita gitu ya. Lalu tarifnya di sana berapa, maka mungkin kita bisa menyesuaikan lah ya. Kalau di sana tarifnya 4.000, ya coba kita ikut 4.000 gitu ya. Ya, yang pasti harga paling nggak sama gitu. Insya Allah semuanya kita berbagi, saling rukun ya. Rezeki memang masing-masing gitu ya. Yang penting tarifnya kalau bisa ya paling nggak sama gitu ya. Kalau kita terlalu rendah nanti menghancurkan yang lama juga, kasihan. Mereka merintisnya sejak awal susah gitu ya, dari nol, terus kamu hancurin dengan tarif kamu yang murah banget gitu ya. Jadi ya kasihan juga, sama-sama nyari rezeki. Jadi kalau bisa jangan saling menghancurkan, tapi bagaimana kita bisa saling membangun ya, saling tolong menolong lah istilahnya ya. Yang di sana tetap pelanggannya ramai juga, kamu pun dapat pelanggan-pelanggan baru atau dapat pelanggan yang ramai juga. Jadi bisnis itu sama-sama jalan, sama-sama rame gitu ya. Ketika kita jalan di jalan raya, kalau dulu mungkin sepi orang jualan, sekarang banyak banget gitu ya orang jualan minuman, nasi goreng, martabak, terang bulan, banyak banget, pecel lele, wah luar biasa. Terus siapa yang beli gitu loh. Nah, sementara pedagang lama juga masih banyak yang lama itu, dan ya tetap ramai juga ya. Nah, pelanggan yang baru juga ini, pedagang yang baru juga ini juga pengen dagangannya laku, maka dia juga menjual produknya sebaik dan seenak yang tempat yang lama yang laris itu, paling nggak harus sama menunya ya. Nah, ini juga yang namanya sama-sama cari rezeki ya. Ini rental baru juga sama-sama cari rezeki, Mas. Yang mudah-mudahan yang namanya manusia ini tiap hari ada aja yang beli makanan. Sama dengan rental, mudah-mudahan masih ada aja yang main PS, sehingga semuanya tuh kumanan gitu ya. Ini rental ini rame, yang ini rame, sama-sama rame, sehingga sama-sama bisa makannya teman-teman ya, sama-sama bisa menghidupi keluarga kita masing-masing. Itu yang kita harapkan untuk perentalan di Indonesia ya. Sekali lagi kita turut prihatin atas kejadian yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Kemudian ada gempa juga di Payaman ya, di Sumatera Barat itu ada gempa ya. Semoga saudara-saudara kita yang menjadi korban gempa dikuatkan dan bisa bangkit dan bisa kembali pulih ekonominya ya. Dan juga teman-teman yang kerja di sana, yang rental juga bagaimana, yang jualan bagaimana ya, kawan-kawan rental yang ada di sana, kita nggak tahu juga kabarnya seperti apa ya. Oke, terima kasih sudah menonton Cakkus PS Channel. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.